Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, sebagai makhluk yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali bertanya-tanya tentang segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, baik itu kehidupan sosial, ekonomi, politik, termasuk dalam kehidupan keberagamaan kita. Di antara hal-hal tersebut salah satunya yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ada ikhwan atau kaum muslimin seringkali bertanya, kenapa diwajibkan puasa Ramadan dalam 1 bulan? Secara sepintas ini nampaknya pertanyaan itu tidak beretika. Tetapi kita juga harus sadar bahwa agama diturunkan bagi orang-orang yang berakal. Dan ternyata pertanyaan ini jauh sebelum hari ini sudah diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Termaktub di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Akbar karya Al-Ustad Muhammad Al-Haqi An-Nazili, bahwa ada beberapa ulama Yahudi yang bertanya kepada Nabi tentang Islam dan asal-usulnya. Banyak pertanyaan di situ. Salah satunya pertanyaannya adalah kenapa diwajibkan puasa Ramadan kepada kita? Maksud kita di situ adalah generasi waktu itu dan generasi sebelumnya. Nabi menjawab atau memberikan jawaban dengan uraian sejarah bahwa dulu ketika Nabi Adam memakan buah khaldi, maka si buah itu tersangkut di tenggorokannya. Tidak masuk ke dalam, tidak juga bisa keluar. Artinya dalam waktu itu mencek orang Sunda mah keselak. Ya, orang Sunda keselak. Buah itu tidak bisa dikeluarkan, tetapi ditelan ke dalam juga tidak bisa. Konsekuensi atau akibatnya Nabi Adam tidak bisa mengkonsumsi makanan dan lain-lainnya karena terhalang buah khaldi ini. Dan itu ternyata terjadi kondisi seperti itu sepanjang kurang lebih 30 hari. Maka artinya Nabi Adam pada saat itu tidak makan, tidak minum dalam waktu 30 hari. Dan itu terjadi siang dan malam. Berarti Nabi Adam selama 30 hari 30 malam tidak makan minum, siang maupun malamnya. Nah, kata Nabi, untuk mengingat peristiwa tersebut, maka Allah mewajibkan puasa kepada seluruh umat sebulan penuh. Tidak jadi masalah apakah itu dalam sebulan 30 hari atau 29 hari. Kategori atau menggunakan kalimat kuli adalah 30 hari. 1 bulan. Maka untuk kita selanjutnya tidak punya posisi atau kesempatan untuk menyalahkan itu sebagai sebuah dosa Nabi Adam. Tidak. Kita hanya cukup melihat siapa yang memerintahkan. Bahwa Allah yang memerintahkan puasa tersebut, maka tidak ada kata tidak ada alasan lain kecuali alasan yang dianggap mulia oleh syar'i, kita harus melaksanakan. Oleh karena ini adalah perintah, maka hukum maka akal harus dilepaskan dari hukum logika. Artinya ketika seseorang yang berkuasa memerintah kepada kita, katakanlah seorang presiden memberikan perintah kepada kita supaya kita berangkat ke Irian Jaya, pasti kita merasa yakin meskipun kita tidak punya BOP, tidak punya uang untuk keluarga, karena yang memerintahkannya seorang presiden, pasti dia akan menjamin kehidupan kita. Akan menjamin BOP-nya, uang sakunya, uang duduknya, akan menjamin juga segala hal yang berkaitan dengan keperluan keluarga kita. Maka
Apalagi kalau yang memerintahkannya adalah yang maha kuasa. Maka yang paling kuat, yang paling teguh, pertama adalah akidah, tanamkan di dalam kalbu kita. Yang memerintahkan puasa adalah Allah. Maka segala hal yang akan terjadi dengan semua efek atau akibat dari puasa itu, Allah yang akan bertanggung jawab. Maka untuk itu mari kita teguhkan. Tanamkan keyakinan bahwa dengan puasa kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dengan puasa kita akan mendapatkan segala solusi dari berbagai masalah kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.